السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه. أما بعد. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita sampainya kita merayakan hari kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sosok yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan kita. Dan dialah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang tersempurna di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada akhlak yang mulia yang ada di muka bumi ini kecuali semua mengambil dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Begitulah baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelahirannya dimuliakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelahirannya dimuliakan oleh generasi demi generasi, sehingga kita yang hidup di saat ini pun ikut bergembira atas kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin yang tidak pernah menzalimi umatnya. Nabi Muhammad sosok pemimpin yang dicintai oleh seluruh umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin baik pada masyarakatnya, baik pada keluarganya, baik pada sahabatnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya kita harus mencontoh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita tidak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinan kita, maka kepemimpinan tersebut akan menarik kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Dan bukan hanya pemimpin itu adalah presiden ataupun gubernur ataupun wali kota ataupun camat dan seterusnya, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, sosok pemimpin yang memiliki tanggung jawab, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas apa yang ia pimpin. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ada orang yang jadi presiden tanggung jawabnya lebih besar daripada gubernur. Gubernur lebih besar daripada wali kota. Wali kota lebih besar tanggung jawabnya daripada camat dan seterusnya. Sosok guru, ustaz memiliki tanggung jawab lebih besar daripada murid. Sosok orang tua memiliki tanggung jawab atas anak-anaknya, atas istrinya bagi suami. Begitu juga orang yang belum berkeluarga, belum punya apa-apa, enggak punya jabatan apa-apa, dia akan dituntut oleh Allah atas kepemimpinannya terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu Nabi Muhammad mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kepada para pemimpin. Nabi mengatakan thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan diangkat salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya, enggak diterima sama sekali oleh Allah amal ibadahnya. Yang pertama apa? Rajulun amma gauman wa hum lahu karihun. Sosok pemimpin yang dibenci oleh masyarakatnya.
Suami jangan mentang-mentang surganya istri di bawah keridhaan Anda. Kalau istri Anda tidak ridha terhadap Anda, jika tidak ridhanya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, maka amal ibadahmu tidak diterima oleh Allah. Para suami, jangan dikira kalau Anda di masjid, Anda salat, Anda salawat dan yang lain-lainnya, namun Anda tidak peduli dengan nafkah anak istri Anda, maka mereka tidak ridha, semua amal Anda sia-sia. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang lainnya. Imam di masjid, salat menjadi imam, kalau makmumnya gedek sama imamnya, salatnya enggak diterima sama Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kita, kalau kita salat berjamaah jangan kepanjangan, kata Nabi. Karena di belakang kita ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau salat sendiri terserah panjangin deh. Tapi ini kebalikannya, ma'asyiral muslimin. Giliran jadi imam panjang bacaannya, Masya Allah. Giliran salat sunnah paling cepat. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imamul Ghazali alaihi ridwanullah. Orang-orang yang dicampakkan kelak amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka beribadah kepada Allah supaya dikatakan saya. Supaya dipuji orang, supaya disebut orang. Lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana orang alim dicampakkan oleh Allah ilmunya ke wajahnya, karena dia saat mengajar ingin dikatakan orang alim. Begitu juga orang kaya, dicampakkan infaknya oleh Allah di wajahnya karena ia ingin dikatakan orang yang dermawan. Dan yang lain-lainnya, ma'asyiral muslimin. Maka dari itu, jadilah pemimpin pada diri kita masing-masing, pada apa yang Allah berikan tanggung jawab kepada kita dengan tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadikan kepemimpinan itu sebagai kedudukan dan pangkat yang besar, melainkan tanggung jawab yang besar di sisi Allah. Kan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz alaihi ridwanullah, yang disebut oleh para ulama termasuk Khulafaur Rasyidin. Bahkan di zaman beliau saking adilnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kambing sama serigala main bareng. Serigala enggak makan kambing. Sekali waktu ada nenek-nenek lagi ngembala kambing, tiba-tiba serigala memangsa kambingnya. Langsung teriak nenek itu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah meninggal dunia Umar bin Abdul Aziz. Ini saking keadilnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang adil, yang alim, yang saleh, yang wari'. Begitu beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau angkat ustadz-ustadz jadi menteri. Ditawarin ustadz-ustadz, syekh-syekh, ulama-ulama, jadi menteri ini, jadi menteri itu. Kemudian setelah itu kembali surat dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dapat jawaban dari para ulama itu bahwa mereka semua menolak permohonan dari Umar bin Abdul Aziz. Lihat, ulama takut jadi pemimpin, bukan malah berebutan jadi pemimpin. Makanya kalau ada ustadz maunya duduknya di depan, baik. Nah ini hati-hati. Bukan berarti ustadz harus di belakang lah. Anzilin nasa manazilahum. Tapi kalau udah penuh ya udah, jangan geser orang. Kan banyak kan begitu ya. Para ulama nggak mau jadi pemimpin. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menulis surat, datang kepada gurunya dan mengatakan, "Wahai guruku, ini para ulama saya suruh, saya minta jadi menteri, nggak ada yang mau." Kata gurunya, "Engkau salah wahai Umar. Kau tahu mereka ulama. Ulama itu paling anti dengan dunia. Kalau ulama cinta sama dunia berarti ulama dunia. Kalau ulama yang sejati adalah mereka yang menceraikan dunia. Yang menceraikan dunia. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya jifah
faman arada minha syai'an falyasbir ala mu'asyaratil kilab. Dunia itu bagaikan bangkai, kata Nabi. Siapa yang pengen bangkai, hendaknya sabar bergaul sama anjing, kata Nabi. Karena yang doyan bangkai adalah anjing gila, bukan anjing helder ya. Nah, anjing apa? Anjing rabies tuh. Anjing gila kalau kebon nanas bilangnya. Suka main di tong sampah. Falyasbir ala mu'asyaratil kilab. Ulama itu tidak cinta terhadap dunia, menceraikan dunia. Sayyidina Ali mengatakan, ya dunia ghurri ghairi fa inni qad talaqtuki thalathan fala raj'ata ba'daha abada. Hei dunia, tipu deh selain aku. Sesungguhnya aku telah menceraikan engkau 3 dan enggak bisa rujuk lagi. Bahkan para ulama, para Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pemimpin. Gimana kira-kira pemimpin bayangan kita? Begitu beliau meninggal, warisannya cuma 500 dirham. Warisannya cuma 500 dirham. Beda dengan raja pemimpin-pemimpin yang lain ya. Mobilnya keren, kendaraannya keren, rumahnya keren, bajunya keren. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah, beliau Amirul Mukminin, khalifahnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau memakai pakaian dengan tambalan 18 tambalan. Itu pakaiannya Umar bin Al-Khattab. Ma yastahi, enggak malu. Begitu datang para tawanan dari Syam, Sayyidina Umar dikasih jubah baru. Ya Amirul Mukminin, pakai nih. Pakai wahai Amirul Mukminin. Dipakai sama Sayyidina Umar, kenapa? Supaya orang kafir melihat pemimpin kita itu gagah, keren. Maka masuk Sayyidina Umar pakai. Keluar dari pintunya, masuk lagi beliau. Dipakai lagi yang 18 jahitan. Lalu Amirul Mukminin, kenapa diganti lagi? Kata Sayyidina Umar, a'azzani Allahu bil Islam, fama ardaduna. Allah mengagungkan aku dengan Islam, maka aku tidak mau diagungkan dengan selain Islam. Aku enggak mau diagungkan dengan pakaianku. Aku enggak mau diagungkan dengan jabatanku. Aku ingin diagungkan karena aku hamba Allah. Karena aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitulah para pemimpin ma'asyiral muslimin. Maka dari itu kita hendaknya membaca terjemah para pemimpin agar kita bisa memimpin diri kita, bisa memimpin orang yang di bawah tanggung jawab kita. Karena kalau kita jadikan pimpinan itu, kepemimpinan itu bagaikan jabatan, maka akan hina diri kita. Kita akan merasa lebih besar daripada yang lainnya. Seorang ulama jika dia menganggap dirinya lebih hebat daripada muridnya, itu kehinaan untuk dirinya. Tapi jadilah orang yang merendah. Jadilah orang yang merendah seperti baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saat diajak, Muhammad, lu mah anaknya perempuan yang suka makan dendeng, ya. Jangan sok deh. Dendeng zaman dulu bukan digoreng, Pak, dijemur. Ya, dendeng zaman dulu hinaan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulu gadid. Betul. Aku adalah anak seorang wanita yang dulu makan dendeng. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, Muhammad, jangan sok jadi nabi deh lo. Gaya lo kayak budak aja. Orang kafir. Apa kata Nabi Muhammad? Siti Aisyah pengen marah. Kata Nabi Muhammad, innani ana abad, sesungguhnya aku benar hamba. Aku emang budak. Maksudnya budak siapa? Budak Allah. Innani ana abad, akulu kama ya'kulul abd. Aku makan sama kayak budak. Ya, coba tanya presiden makannya pakai tangan ke mulut kan? Sama sama kita kan? Innani ana abad akulu kama ya'kulul abad wa ajlisu kama yajlisul abad. Dan aku duduk seperti duduknya hamba, seperti duduknya budak. Alhamdulillah manusia semua duduknya sama apa beda? Alhamdulillah sama, ma'asyiral muslimin. Maka dari itu janganlah kita cinta terhadap dunia, karena mencintai dunia adalah ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia adalah kepala dari segala kesalahan. Karena dengan cinta terhadap dunia kita akan menghalalkan segala cara, wal'iyadzubillah. Ini alhamdulillah di masjid kita hadir wali kota, hadir Pak Camat, hadir para pemimpin bangsa insyaallah ya.
Kita bersyukur. Jarang-jarang ada Pak Camat, Pak Lurah, Pak apa lagi? Pak Wali. Ya, jarang-jarang duduk di maulid anteng. Memang biasanya so sibuk. Ya, tapi alhamdulillah, insya Allah ini tanda baik untuk kita. Mendapatkan pemimpin yang baik insya Allah. Mendapatkan pemimpin yang saleh insya Allah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, beruntunglah kita umat Islam yang dijadikan oleh Allah memiliki suri tauladan terbaik, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu bagaimana hidup kita baik? Contoh Nabi Muhammad. Ya, gimana tidur kita baik? Ikutin Nabi Muhammad. Gimana hidup kesehatan kita baik? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah sosok manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suri tauladan yang terbaik, baik zahir ataupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinan kita, dan semoga orang-orang yang kita pimpin mau taat kepada Allah, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan taujihah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang membawa rahmat, perkumpulan yang menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjauhkan dari negeri kita khususnya dan negeri muslimin dari segala bala, dari segala fitnah, dari segala wabah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan para asatiz kita, para ulama kita, para pejabat kita, khususnya para habaib kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka usia yang panjang, dijadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari hati kita semua cinta terhadap dunia, dijadikan diri kita orang yang mencintai akhirat, mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ilayna shaqiyan wa la matrudan wa la ma'zuran wa la ma'thuman wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.